Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya sekalian, kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam media daring ini untuk menyampaikan kuliah kita. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, dan memberikan barokahnya bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menambahkan nikmat yang diberikan kepada kita dengan kita bersyukur kepadanya. Berikutnya, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan kepada zaman yang penuh dengan hikmah dan terang benderang ini. Semoga nanti kita di yaumul qiyamah nanti bisa mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan di saat tidak ada pertolongan selain dari beliau Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kita teruskan kuliah kita pada saat ini. Kalau kita sudah sampaikan di dalam kuliah sebelumnya, kita kuliah tentang Pancasila, fungsi-fungsi Pancasila yang ada 3, di mana Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi, dan Pancasila sebagai falsafah. Beberapa ideologi sudah kita sampaikan dengan segala macam ajaran, kelemahan dan kelebihannya. Tibalah saatnya kita mempelajari yang sesungguhnya tentang apa itu Pancasila. Ideologi Pancasila, sebagaimana yang sudah kita yakini, sebagai yang sudah kita ikuti, sebagaimana yang sudah kita pakai dalam kehidupan berbangsa kita dan bernegara ini, Indonesia ini, maka kita harus mengerti tentang makna dari Pancasila itu yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita sudah meyakini, menetapkan, dan menggunakan Pancasila itu sebagai tolok ukur dari nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita, baik sebagai pejabat negara, penyelenggara negara, pemerintah, presiden, menteri-menteri, DPR, MPR, BPD, DPRD, dan seterusnya, maupun sebagai pedoman bagi rakyat untuk menjalani perilaku sehari-harinya supaya sudah sesuai dengan nilai Pancasila itu. Oleh karena itu, supaya kita tidak terjadi carut-marut dan tidak terjadi saling mengklaim nilai-nilai yang kita amalkan itu benar atau salah, maka kita harus mengerti tentang nilai dari Pancasila itu sendiri. Pancasila, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, sudah kita pahami dan kita hafalkan, adalah suatu nilai yang kita pakai di dalam menyelenggarakan negara ini. Nah, nilai atau prinsip itu yang kita sudah ketahui jumlahnya ada 5 atau 5 prinsip itu. Prinsip pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Dan prinsip yang terakhir dalam mengurus negara ini adalah dengan yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah 5 prinsip yang harus kita pedomani. Baik ketika kita nanti menjadi seorang pejabat negara, pemerintah, abdi negara, pegawai, atau sebagai rakyat dari sebuah negara ini, maka supaya tidak terjadi saling carut-marut, saling mengklaim, saling menganggap dirinya benar, maka kita harus menggunakan alat ukur itu. Nah, alat ukur itu yang jumlahnya 5 itu sebenarnya mempunyai hakikat atau isi arti yang sesungguhnya. Itulah yang kita namakan sebagai hakikat. Jadi hakikat dari dari alat ukur, hakikat dari dari dasar negara atau falsafah negara atau ideologi negara ini, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya itu mempunyai hakikat atau isi. Nah, isi itu yang akan kita pelajari. Supaya apa? Supaya tidak terjadi saling klaim. Hakikat sila-sila dari Pancasila itu adalah kita mempelajari Pancasila dengan melihat Pancasila itu dari esensi atau arti yang terdalam yang ada di dalam setiap bunyi sila-sila tersebut. Hakikat atau hakiki artinya esensi. Essence adalah intisari atau makna yang dikandung di dalam konsep itu. Jadi dengan cara melihat esensi atau makna itu, kita melihat hakikatnya. Yang kedua, melihat hakikat Pancasila itu artinya melihat kaitannya antara sila-sila yang satu dengan sila yang lainnya yang ada di dalam Pancasila. Ada 5 sila tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, tentang persatuan, tentang musyawarah, dan tentang keadilan sosial. Itu adalah satu dengan yang lain itu saling kait-mengait, saling mendukung, dan saling menginspirasi dan mensupportnya. Karena itu akan kita lihat dengan hakikat ini. Yang ketiga, bicara hakikat Pancasila atau hakikat sila-sila dari Pancasila adalah melihat konteks dari setiap bunyi dari sila-sila itu. Mengapa? Misalnya, sila yang pertama kok bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu artinya apa? Lalu kaitannya dengan sila yang berikutnya seperti apa? Lalu yang paling pokok adalah apa sih makna yang paling pokok yang dikandung oleh sila itu? Itulah yang dinamakan dengan hakikat. Saudara sekalian, peserta mata kuliah Pancasila yang saya hormati, marilah kita satu persatu melihat dari hakikat itu. Nah, yang pertama adalah prinsip atau sila dari ketuhanan yang Maha Esa. Ada 2 istilah di sini yang kita ingin jelaskan. Pertama, ketuhanan. Yang kedua, Maha Esa. Ketuhanan adalah intinya yang saya tulis biru. Inti dari sila yang pertama adalah ketuhanan. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan adalah segala sesuatu
itu ya yang menjadikan pedoman kita, menjadi acuan kita, menjadi kiblat kita. Nah, maka Tuhan itu harus esa, harus maha esa, harus kuasa yang tunggal. Artinya apa? Artinya di sini bahwa Tuhan itu adalah sebagai pangkal atau awal dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tuhan sebagai pangkal atau awal atau menjadi sebab dari semua sebab yang ada di alam semesta ini. Nah, menjadi sebab dari semua sebab yang ada, itu yang dinamakan Tuhan sebagai causa prima. Cause, sebab, prima, prime itu utama atau pertama. Jadi di sini Tuhan, siapapun Tuhannya, harus dianggap sebagai penyebab yang pertama, yang paling utama dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk di muka bumi, termasuk di negara kita Indonesia, termasuk di saat zaman sekarang ini, maka Tuhan itu adalah tetap menjadi penyebab yang paling utama. Saudara sekalian, sebagai Tuhan menjadi causa prima, maka pada hakikatnya Tuhan itu harus bersifat esa. Esa adalah tunggal, ya. Hakikatnya tidak bisa dibagi. Jadi tidak boleh ada Tuhan yang lebih dari satu. Karena sifatnya tunggal. Sebagai orang Indonesia yang beragama, apalagi beragama Islam, maka kita punya konsep yang namanya tauhid. Di dalam Quran, misalnya surat Al-Ikhlas mengatakan atau ditunjukkan oleh Allah bahwa Kul huwallahu ahad. Katakan bahwa Tuhan itu ahad, esa atau tunggal. Jadi konsep agama Islam itu memang menjadi landasan bagi sila yang pertama. Hakikatnya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu adalah Tuhan sebagai causa prima, sebagai penyebab yang paling utama. Orang Jawa mengatakan sangkan paraning dumadi. Sangkan adalah asal usul, asal mula. Paran adalah tujuan atau tempat yang kita akan capai. Dumadi adalah keberadaan atau kejadian kita di dunia ini. Jadi Tuhan menjadi sangkan paraning dumadi adalah menjadi Tuhan itu menjadi asal mula dan tempat kembali dari keberadaan manusia yang hidup di dunia ini. Karena itu Tuhan menjadi causa prima, penyebab yang paling utama. Ketuhanan yang Maha Esa juga mengandung arti atau makna bahwa Tuhan itu esa atau tunggal. Tidak boleh Tuhan itu kok lebih dari tunggal. Sudah dikatakan di situ esa. Siapapun yang akan mempelajari, mencari makna dari esa itu ketemunya tetap sama, yaitu tunggal. Wahid, ya, ahad itu nomor satu, wahid itu nomor satu atau tunggal, esa. Jadi Kul huwallahu ahad adalah katakan Tuhan itu esa. Nah, saudara sekalian, padahal kita tahu di tempat-tempat atau agama-agama lain ada Tuhannya itu kadang-kadang lebih dari satu. Nasrani misalnya punya konsep ketuhanannya namanya Trinitas. Tuhan itu tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah itu sebenarnya tidak Pancasilais. Karena apa? Karena memang seharusnya esa, bukan tiga gitu ya. Hindu misalnya Tuhannya juga tiga. Dewa namanya, Dewa Brahma yang tukang membikin, pencipta, Tuhan Wisnu yang memelihara, dan Tuhan Siwa katanya yang merusak. Nah,
Itu konsep-konsep yang sebenarnya tidak sejalan dengan nilai Pancasila sila yang pertama. Tetapi wallahu alam itu sudah kita sepakati, kita biarkan artinya urusan mereka. Tetapi sebagai seorang Islam maka kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan itu adalah tunggal. Yang ketiga, hakikat dari ketuhanan yang Maha Esa adalah bahwa Tuhan sebagai awal mula dari segala sesuatu. Di dalam konsep Pancasila, ketuhanan itu ditempatkan pada paling bawah menjadi fondasi. Setelah fondasinya kuat, nilai ketuhanannya kuat, maka di atasnya ada nilai kemanusiaan. Manusia yang adil dan beradab. Setelah ada manusia yang diperlakukan adil dan beradab tadi, maka ada nilai persatuan. Jadi persatuan itu setelah ada manusianya. Manusia itu ada setelah ada Tuhannya gitu. Nah, bersatu itu untuk apa? Yang keempat adalah di atasnya ada yang namanya musyawarah. Jadi sila yang keempat, ya, musyawarah, konsep demokrasi, konsep syuro yang dipakai sebagai prinsip untuk kita itu, ya, kita berlakukan di Indonesia ini adalah sebagai konsep yang berada di atas persatuan. Bersatu dulu baru musyawarah. Musyawarah itu juga kemudian menjadi landasan, menjadi titik tumpu dari yang sila kelima, yaitu apa? Yaitu kesejahteraan yang di situ ditulis atau dibunyikan menjadi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah itulah saudara-saudara. Itu berawal dari konsep-konsep yang ada di bawahnya. Nah, jadi dengan demikian, Tuhan adalah menjadi landasan dari segala sesuatu yang berada di atasnya, di atas tadi, tumpukan tadi. Yang keempat adalah Tuhan itu sempurna dan maha kuasa, tidak ada yang cacat dengan Tuhan. Kok Tuhan ada cacat, Tuhan ada sesuatu yang tidak sempurna, maka itu bukan Tuhan. Dan maha kuasa, tidak ada Tuhan itu tidak mampu, gitu ya. Jadi Tuhan itu harus mampu. Tuhan tidak boleh sakit, Tuhan tidak boleh disiksa, Tuhan tidak boleh disalib, Tuhan tidak boleh dianiaya. Loh kenapa? Karena berkuasa gitu ya. Yang berikutnya adalah Tuhan itu sifatnya tidak berubah dan tidak terbatas serta bersifat mutlak. Jadi kekuasaan Allah sebagai seorang muslim itu adalah mutlak. Di dalam Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa itu kemudian ditulis lagi, ditegaskan lagi di dalam konstitusi kita, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu menjadi sesuatu yang sungguh sangat kuat maknanya. Saudara sekalian, dari adanya konsep tentang ketuhanan yang Maha Esa tadi, maka ada konsekuensi logis, ada akibat yang harus kita terima, akibat yang harus kita ikuti di dalam perilaku kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Apa itu konsekuensinya? Yang pertama, dengan tetap menempatkan Tuhan di atas segalanya, maka bagi negara Indonesia, bagi pengurus negara ini atau pemerintah atau penguasa, dan bagi bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia, kalau negara itu organisasinya, bangsa itu adalah orang-orangnya. Jadi bagi organisasi negara kita Indonesia, dan kita orang-orang Indonesia semuanya harus bertuhan. Artinya apa? Tidak boleh ada orang Indonesia yang ateis. Apalagi antiteis, anti Tuhan. Ateis saja tidak bertuhan saja tidak boleh. Kenapa? Ya sudah kita sepakati bahwa Tuhan itu adalah menjadi sesuatu yang sangat urgent. Itulah mengapa Indonesia ini adalah menjadi sesuatu yang sangat religius ya, karena memang mendasarkan diri kepada konsep ketuhanan. Oke. Ada orang bertanya, bagaimana apakah ada orang ateis, orang tidak bertuhan, kemudian itu hidup di Indonesia? Silahkan kalau sekedar hidup.
tetapi dia tidak bisa menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Jadi warga negara itu beda dengan penduduk, berbeda dengan orang numpang. Kalau menjadi warga negara Indonesia, maka dia konsekuensinya harus bertuhan, siapapun Tuhannya. Memeluk apapun agamanya silahkan, itu urusan pribadi. Tetapi sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita harus mempunyai agama. Itu. Yang kedua, konsekuensi logisnya adalah dalam kehidupan beragama itu tidak ada paksaan. Ya, di Indonesia karena sudah diakui oleh pemerintah bahwa ada 6 agama yang diakui secara resmi, agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan sejak zaman reformasi ini tahun 1999 itu ditambah lagi yang disahkan oleh pemerintah adalah agama yang ke-6 yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu adalah agama terakhir yang disahkan oleh pemerintah boleh hidup secara resmi. Ada 6. Di samping agama ada lagi aliran-aliran kepercayaan. Silahkan, tetapi yang penting saudara, menjadi orang Indonesia adalah menjadi orang yang religius, orang yang punya Tuhan. Jadi dengan demikian dalam kehidupan beragama ini tidak boleh kita misalnya memaksa orang untuk mengikuti agama tertentu atau orang beragama lain memaksa kita untuk mengikuti agamanya. Tidak boleh. Itu dalam rangka untuk menjaga solidaritas, menjaga stabilitas, menjaga kedamaian dan ketentraman, maka tidak boleh saling mempengaruhi. Tapi kalau kita masuk dalam sebuah agama, maka kita harus dipaksa menjalankan nilai-nilai agama itu. Sebagai seorang Islam, maka kita harus menjalankan nilai-nilai keislaman itu. Sebagai orang yang lain, misalnya Nasrani, maka mereka harus menjalankan nilai-nilai itu. Tidak boleh misalnya sekedar beragama tetapi tidak taat. Itu bukan orang yang baik menurut ajaran Pancasila. Islam sudah mengajarkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi paksaan itu tidak ada karena Allah sudah menjelaskan di dalam Quran, ya, dalam ayat ini berikutnya kemudian la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ya, karena sudah jelas antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang lurus dan yang bengkok. Sudah dijelaskan semua, karena itu terserah. Apakah kita memeluk agama Islam atau tidak, itu terserah. Allah sudah menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang lurus, yang hanif, yang lembut, yang benar. Jadi kalau Anda tidak mengikuti agama Islam silakan, tetapi konsekuensinya akan tahu sendiri. Oke. Agama lain juga tidak boleh memaksa orang, misalnya dengan menjebak, misalnya dengan mengiming-imingi dengan ekonomi, dengan materi, juga tidak boleh. Sebagai mahasiswa, Anda kalau ada orang atau agama tertentu yang mempengaruhi orang Islam dengan iming-iming, entah pekerjaan, entah dengan sembako, tentang materi, dengan sekolah dan seterusnya, maka itu harus dilawan, harus diingatkan dan harus ditolak. Kenapa? Karena itu melanggar prinsip hidup bersama di dalam negara Pancasila ini. Yang ketiga, sebagai konsekuensi dari Tuhan di atas segalanya adalah bahwa bangsa Indonesia itu menempatkan kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Tidak perlu ditanyakan lagi, tidak perlu dipersoalkan lagi. Kenapa? Karena kita sudah yakin dan Tuhan, Allah sudah menjelaskan dengan gamblang di dalam kitab suci Al-Quran, maupun di dalam hadis-hadis Nabi bahwa kebenaran Allah adalah kebenaran yang mutlak.
Apakah tidak boleh ditanyakan atau diuji? Boleh, dulu sudah pernah. Tetapi setelah kita uji, setelah kita meyakini, maka kita langsung meyakini, langsung mengimani, dan mengamalkan tentang kebenaran dari Tuhan itu. Itulah kemutlakan kebenaran dari Tuhan. Kebenaran itu bisa bermacam-macam, tetapi kebenaran Allah adalah kebenaran yang sudah tidak perlu diuji lagi dan sudah pasti benar gitu ya. Saudara sekalian, peserta mata kuliah yang saya hormati, dengan Tuhan di atas segalanya, dengan menempatkan Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa, di dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, berarti maka akan menempatkan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya adalah harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai kerohanian atau nilai agama. Tidak boleh kita misalnya menempatkan ilmu pengetahuan itu melebihi nilai agama, nilai rohani. Tidak boleh misalnya kita menempatkan ekonomi itu di atas kebenaran agama. Apalagi menempatkan ateisme atau materialisme itu melebihi kebenaran agama. Jadi, semuanya harus berlandasan kepada nilai-nilai agama. Pendidikan harus dilihat dari nilai agama, teknologi juga demikian. Apakah ada pengetahuan, teknologi, pendidikan, ekonomi yang melanggar nilai agama? Kalau ada, itu harus dihindari. Apakah ada yang bertentangan dengan nilai agama Islam atau agama yang lain? Kalau ada, maka itu harus dihindari. Itulah makna dari kehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya itu harus berlandasan kepada nilai agama. Bukan nilai ateisme atau nilai materialisme. Karena apa? Ateisme atau materialisme adalah bukan ajaran Pancasila. Dan yang terakhir, dengan menempatkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan adalah causa prima, Tuhan adalah di atas segalanya, maka kita akan menggunakan hukum Tuhan, di bawahnya adalah hukum kodrat, hukum susila atau budaya, menjadi sumber nilai bagi negara dan hukum positif bagi bangsa Indonesia. Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, ketentuan hukum, peraturan ekonomi, peraturan pendidikan, teknologi, pengetahuan, dan seluruhnya haruslah selalu dilandaskan kepada nilai-nilai agama atau nilai-nilai ketuhanan. Nah, itulah saudara sekalian yang menjadi intisari atau hakikat dari Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita melihat misalnya pemerintah atau kita melihat misalnya negara, penguasa, polisi, tentara, presiden, bahkan menteri, gubernur, dan lain, kok tidak menempatkan seperti ini, itu yang salah bukan ideologi Pancasilanya, tetapi yang salah adalah oknum-oknum itu sendiri. Baik saudara sekalian, saya kira demikian kuliah sedikit tentang penjelasan hakikat dari nilai atau hakikat dari sila yang pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu semua mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita, baik nanti kalau kita sudah menjadi pejabat negara, pengurus negara, atau kita menjadi rakyat biasa, maka kita alat ukurnya untuk menentukan apakah semuanya itu Pancasilais atau tidak,
berarti adalah dengan menggunakan nilai ketuhanan ini. Ini adalah hakikat sila yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi prinsip dan dasar-dasar dari semua perilaku kita dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Nah, saudara sekalian, prinsip ini mari kita terapkan, mari kita pergunakan, mari kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita menjadi orang yang Pancasilais, yang tentunya pasti adalah orang yang agamis. Demikian kuliah kita di saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan saudara bisa memahaminya, dan kalau ingin lebih detail lagi, lebih dalam lagi, maka kita bisa mempelajari dengan menggabungkan dengan materi-materi lain. Dan untuk sila-sila yang kedua, hakikatnya atau maknanya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita ketemu pada pertemuan berikutnya dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Marilah kita tutup kuliah kita dengan bacaan doa kafaratul majelis, dan kita akhiri juga dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpisah untuk kemudian bisa bertemu di lain kali. Demikian saudara sekalian, pengikut mata kuliah Pancasila semuanya. Salam untuk keluarga, jaga kesehatan, dan kita ketemu di saat akan datang. Terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi di lain kali. Terima kasih.